Kita hari ini temanya adalah Jan Hus ya, merenungkan pekerjaan Tuhan di dalam diri seseorang yang ya di dalam zamannya dianggap heretik oleh Gereja Katolik Roma pada saat itu. Tapi kita melihat ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Waktu kita mempelajari kehidupan orang-orang besar, orang-orang yang dipakai Tuhan seperti ini ya, saya pikir kita perlu membedakan ya, yang hal-hal apa yang universal, prinsip firman Tuhan yang apa yang berlaku untuk setiap orang yang experienceable bagi semua orang yang percaya, itu yang kita bisa pelajari. Dan kemudian membedakan dengan hal yang khusus terjadi di dalam dirinya ya, yang kita mungkin nggak akan mengalami seperti dia gitu. Saya just name it beberapa hal ya, misalnya mungkin mati martir, itu nggak tentu menjadi sesuatu yang universal yang kita mempelajari Jan Hus. Terus kita, saya juga mau mati martir seperti Jan Hus. Mungkin saudara dan saya nggak layak seperti Jan Hus. Atau dia studi di university di Prague yang sangat prestigious itu di dalam zaman ya, mungkin saudara dan saya nggak ada kesempatan untuk studi di university itu. Dan ini bukan sesuatu yang kita perlu pelajari ya. Ada hal-hal yang particular terjadi dalam kehidupan seseorang itu yang ya kita juga nggak usah mimpi untuk menjadi itu sesuatu yang mungkin nggak experienceable untuk kita dan untuk saudara dan saya, untuk kita gitu. Tapi ada hal tetap yang universal, yang ini adalah prinsip firman Tuhan, yang ini bisa repeatable. Prinsip dan firman Tuhan apa yang kita bisa pelajari. Nah, ini yang menurut saya penting ya waktu kita mempelajari kehidupan tokoh tokoh yang sejarah gereja ini, supaya kita bisa differentiate gitu ya. Karena kalau enggak, ini cuma akan menjadi satu pembelajaran yang membuat kita melongo doang gitu ya, atau mungkin jadi sebaliknya overconfidence gitu. Saya lah Jan Hus Indonesia gitu misalnya ya. Boleh saja saudara berpikir seperti itu, tapi itu apakah akan jadi kenyataan atau tidak, kita nggak tahu. Atau di sisi yang lain terus kita jadi minder ya, Jan Hus ya, memang dia orang besar, tapi saya ini siapa sih? Saya kayaknya nggak mungkin bisa menjadi seperti Jan Hus gitu. Itu dua macam ekstrim yang saya pikir ini ya, sama-sama salah gitu di dalam kita mempelajari kehidupan tokoh seseorang yang dipakai oleh Tuhan itu. So meskipun ini bukan belajar satu perikop tertentu, tapi since ini PA ya, pemahaman Alkitab, tetap yang kita pelajari itu adalah bagaimana seseorang ini mempelajari Alkitab, menghidupi Alkitab di dalam kehidupannya. Jan Hus adalah orang berdosa sama seperti saudara dan saya, dia juga bisa punya kelemahan. Di dalam hal ini, kalau ada hal yang kita perlu kritikal berdasarkan prinsip Alkitab ya, kita juga boleh kritikal. Asal kita punya perspektifnya itu betul-betul perspektif yang kita pahami dari firman Tuhan ya. Dengan demikian ya, PA hari ini tetap nggak bergeser fokusnya gitu, tetap mempelajari kitab suci. Tapi mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami, dan kami bersyukur juga untuk orang-orang yang Tuhan sudah berikan di sepanjang sejarah gereja ini, yang kami bisa melihat teladan hidup mereka, bagaimana mereka menghidupi Engkau, narasi Injil di dalam hidup mereka. Tolong supaya kami ketika mempelajari kehidupan mereka, kami tidak di satu sisi mendewakan, tapi di sisi yang lain kami juga tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu apa yang kami harus pelajari, melihat ini sebagai satu tokoh yang totally remote daripada kami, yang tidak bisa kami teladani sama sekali. Tapi sebaliknya tolong supaya kami bisa dengan bijaksana yang dari Roh-Mu yang kudus betul-betul bisa mempelajarinya dalam perspektif kitab suci, apa yang kami ini bisa alami dalam kehidupan kami, yang kami bisa teladani. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Berikanlah bijaksana kepada hamba-Mu untuk mengomunikasikan hal-hal yang perlu, dan berkati juga resepsi daripada setiap orang yang mendengar pada sore hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tentang kehidupan early life daripada Jan Hus ini ya, sedikit sekali yang kita bisa tahu ya. Jadi ini bukan satu tokoh yang kita tahu autobiografinya itu atau biografinya itu secara detail gitu. Yang kita tahu ya, dia lahir sekitar, ya ini pun sekitar gitu ya, sekitar 1370 di daerah Bohemia Selatan, dan dia memulai
studi universitasnya itu di Prague, ya sekitar 1390. Dan dia waktu dia studi di Prague, itu dia di Praha ya, dia di situ sedang berada di salah satu center daripada ini ya, Pak, intellectual life yang sedang berkembang di Praha, ya sekitar beberapa mungkin 30 tahun terakhir gitu. Jadi ini adalah satu perkembangan di dalam academic atau intellectual life yang ada di dalam University of Prague itu ya pada saat itu gitu. Apa? Yaitu bahwa di sana itu sedang berkembang pemikiran yang berusaha untuk mereformasi gereja ya. Jadi Jan Hus kan seringkali dikatakan sebagai predecessor-nya daripada Martin Luther ya. Tapi dia sendiri juga bukan yang pertama. Sebelum dia itu sudah ada orang sebelumnya yang punya beban ini ya, mereformasi gereja. Jadi kita melihat di sini di dalam perspektif kerajaan Allah itu Hus bukan seseorang yang sendiri yang pertama ya, seperti kayak nggak ada yang lain, dia satu-satunya gitu. Bukan gambaran seperti itu, tapi dia simply ya berada di shoulder atau pundak daripada giant yang lain gitu. Ini penting ya konsep seperti ini supaya kita nggak GR di dalam kehidupan kita gitu. Kita ini mewarisi tanpa kita sadar ya pengaruh daripada banyak orang yang mendahului kita, yang sudah mencintai Tuhan terlebih dahulu daripada kita. Nah ini belongs to yang universal seharusnya ya, kalau kita punya kepekaan seperti ini. Dan pengaruh daripada para reformis itu ya, reformer sebelum dia, ini kita nggak bisa pakai istilah reformers ya, ini pre-reformer sebelumnya, kita pakai istilah reformis. Karena kalau kita pakai istilah reformer itu ya kita biasanya starting with Luther gitu, terus kemudian ada Zwingli, Calvin dan sebagainya, itu kita pakai istilah reformer dalam artinya ini mereka ini pre-reformasi gitu, pre-reformer, reformis lah, orang-orang yang punya kerinduan untuk memperbaiki kehidupan bergereja pada saat itu ya. Ada tradisi dari eschatological preaching ya, eschatological preaching ini menarik ya. Dimensi eskatologi ya, mengingatkan tentang pengharapan kehidupan yang akan datang, termasuk juga belongs to eschatological tradition, itu membicarakan tentang fokus kehidupan Kristen itu goalnya kemana gitu ya. Termasuk juga kita percaya ada berita-berita penghakiman, itu belongs to eschatological preaching ya. Jadi sudah melihat di sini Prague itu sudah berkembang di dalam keadaannya seperti ini, even sebelum Jan Hus ya, sebelum Jan Hus. Nah, beberapa preacher yang terkenal itu misalnya ada yang dari Austria itu ya, Konrad Waldhauser, tapi juga ada pengkhotbah dari Czech sendiri itu namanya Milik of Kromeritz ya, saya nggak tahu baca dengan pronunciation bahasa Bohemia ini bagaimana gitu ya, tapi ya gitulah, Milik of M-I-L-I-C ya, Milik dari Kromeritz. Itu dia matinya tahun 1374 ya. Jadi mereka ini adalah pengkhotbah yang menggumuli, yang sedang berperang, berada di dalam spiritual war ya, dengan adanya corruption ya ada di dalam gereja ya, gereja dari dalam gitu. Nah ini konteks penting ya saya untuk para reformis itu, mereka itu peka melihat keadaan kerusakan gereja. Mungkin saudara tanya, kenapa kerusakan gereja, kenapa bukan kerusakan society gitu. Jangan lupa ya, ada ayat mengatakan waktu akan terjadi penghakiman, itu akan dihakimi terlebih dahulu, itu adalah rumah Tuhan. Jadi Tuhan itu punya tuntutan standar yang lebih tinggi terhadap rumah Tuhan ya, daripada society yang tanda kutip di luar sana gitu. Sehingga waktu di sini para reformis awal ini ya, mereka itu punya kepekaan terhadap corruption, kerusakan yang terjadi dalam gereja. Nah inilah saya yang memang menjadi tanggung jawab daripada orang Kristen gitu. Sebelum kita memperbaiki society ya, yang harus diperbaiki itu adalah gereja. Karena gereja sendiri kalau rusak, terus bagaimana kita mau memperbaiki society? Meskipun ini tentu saja kita nggak harus mengerti secara sekuensial lah ya, bisa berjalan dengan paralel. Tapi sesuatu yang absurd kalau kita mau memperbaiki society, tapi sendiri gereja itu berarti dalam kerusakan yang terus kemudian nggak dibenahi. Maka saudara melihat di sini orang-orang yang mendahului Jan Hus
termasuk Milik dan juga Waldhauser ini sangat punya keprihatinan ya, concern terhadap kerusakan yang ada di dalam gereja Tuhan. Kerusakan yang dari dalam lagi ya di dalam hal ini gitu. Bukan kerusakan yang dari luar, tapi kerusakan yang dari dalam. Nah, Milik di sini ya, si Milik ini digambarkan sebagai satu pengkhotbah ya, yang setia, berani mengkhotbahkan kebenaran, yang juga berani menegur ya, dan ini seringkali dioposisikan, dikontraskan dengan pengkhotbah palsu atau pejabat-pejabat gereja palsu, termasuk juga false Christians ya, yang dianggap itu sebagai orang-orang yang sebetulnya meracuni gereja dari dalam gitu. Jadi ada peperangan di sini terjadi gitu ya. Ini yang menjadi konteks awal daripada reformasi atau pre-reformasi dari Jan Hus. Menarik bahwa pengkhotbah seperti Milik dan ya maksudnya rekan-rekan yang lain gitu, mereka ini mengembangkan semacam kesalehan perjamuan kudus ya. Jadi mereka ini menyelenggarakan frequent perjamuan kudus secara lebih frequent, di mana di sini mereka menghayatinya ini sebagai satu bentuk daripada spiritualitas, bukan cuma sekedar sebagai ritual ya, dan juga bukan dimengerti secara magical, pasti bukan itu gitu, bukan sebagai satu maksudnya kayak jimat lah atau apa, bukan itu pasti, tapi di dalam pengertian kesalehan perjamuan kudus ya, ini yang dihayati secara benar. Mengapa Zoe? Karena di situ mereka itu mengaitkan prinsip komunion ini, dan mereka menghidupinya demikian rupa against certain elitism yang terjadi di dalam gereja gitu. Jadi seperti saudara tahu, masih di dalam zaman Luther itu kan masih sangat kuat ya pemisahan antara lay people ya, orang awam, dengan let's say kaum clergy gitu ya, kaum klerus, para imam itu kan kuat sekali gitu kan ya dalam hal ini. Apalagi di dalam zamannya Jan Hus, apalagi sebelum itu gitu. Tapi apa sih di sini yang menjadi penghayatan daripada kesalehan eukaristik itu? Yaitu bahwa di situ mereka menghidupi apa yang disebut dengan communion of the saints itu ya. Jadi mereka di sini membentuk semacam kayak komunitas yang mirip seperti komunitas biara gitu ya, yang isinya ya, mereka sebut ini namanya Jerusalem ya, mereka sebut ini Yerusalem gitu. Menarik saya biasanya di dalam peristiwa-peristiwa seperti kebangunan rohani ini banyak istilah-istilah muncul itu dari istilah Alkitab ya, yang diambil Yerusalem gitu misalnya ya, menandakan bahwa seperti di sini ada pekerjaan Tuhan yang sedang dinyatakan ya, ada kebangunan rohani. Nah, komunitas ini isinya apa saya? Isinya adalah para pelacur yang sudah bertobat gitu ya, para pelacur yang menyadari dosanya, itu diterima di situ. Lalu mahasiswa-mahasiswa universitas juga mengikuti ini gitu ya, dan juga tentu saja ya ini orang-orang awam yang lain. Jadi saudara melihat di sini yang disebut dengan Eucharistic piety itu betul-betul dihidupi secara real gitu. Whereas di dalam gereja yang established ini sepertinya kayak nggak betul-betul menghidupi communion of the saints gitu ya, seperti kayak cuma teori gitu. Ya kaum klerus dengan kaum klerus, orang awam tetap orang awam gitu, dianggap sebagai second class, third class dan sebagainya. Tapi di dalam komunitas yang mirip komunitas biara ini dibentuk oleh orang-orang seperti Milik ini tadi ya, mereka betul-betul menghidupi perjamuan kudus itu ya. Ini table fellowship ini artinya apa? Ya berarti nggak ada lagi pemisahan antara orang educated, non-educated. Saya sekolah universitas, kamu nggak universitas. Saya dari Praha, kamu cuma universitas biasa saja gitu misalnya. Ini bahkan juga prostitutes yang bertobat ya, tapi juga bisa diterima ya. Dan juga batasan antara lay people dan klerus itu jadi direlativisasi. Jadi betul-betul menghidupi table fellowship di sini gitu ya. Jadi buat kita, so yang kita bisa pelajari di sini, komunion itu bukan cuma sekedar ritual pasti gitu ya. Kita merindukan di dalam keadaan yang terbatas seperti sekarang ya, Tuhan beranugerah kita bisa kembali mengikuti perjamuan kudus ya. Karena bagi kita perjamuan kudus itu bukan cuma sekedar pengingatan belaka gitu ya. Tapi ini yang disebut dengan commemoration, itu ada aspek reenactment ya sebetulnya di dalam perjamuan kudus. Reenactment ini seperti kayak menyatakan sekali lagi gitu, seperti Yesus waktu itu membentuk new community ya. Ini adalah
komunitas baru yang dibentuk oleh Kristus yang terdiri dari orang-orang yang berdosa ya. Demikian juga kita menghayatinya lagi, ada reenactment di dalam kehidupan kita yang membongkar meruntuhkan batasan-batasan yang dibangun di dalam apa itu di dalam batasan-batasan yang dibangun oleh dunia gitu dalam hal ini. Saya nggak tahu di dalam zaman sekarang mungkin batasan apa gitu, batasan yang mungkin sangat menakutkan kita. Sekarang mungkin jangan-jangan bukan ini loh, saya bukan tingkat pendidikan universitas atau enggak universitas atau ini prostitut atau bukan. Jangan-jangan sekarang batasannya adalah lu sehat walafiat atau lu potentially COVID gitu misalnya ya. Jangan-jangan ini bisa juga menciptakan semacam tembok loh. Lu ini bersih, totally bersih, nggak mungkin kena, nggak mungkin nularin, atau lu bisa nularin gitu. Jangan-jangan kita sekarang bergeser ya temboknya gitu. Tapi saya jangan disalah mengerti ya, saya jangan disalah mengerti dalam pengertian, oh berarti kalau gitu kita nggak usah hati-hati lah gitu, maksudnya sakit pun datanglah ke gereja. Saya nggak tanggung jawab ya dengan ekstrim pandangan seperti ini. Tapi saudara tahu di dalam keadaan seperti ini kita mungkin lebih berhati-hati dalam pembatasannya itu, dalam pembatasan ini sekarang. Mungkin bukan pembatasan kaya miskin, tapi pembatasan siapa potensially COVID, siapa bersih daripada COVID, siapa sehat walafiat, siapa yang berpotensi jadi penyakit, lu di luar sana, hai orang-orang kusta gitu misalnya ya, pergilah daripadaku gitu ya, dan teriaklah najis-najis gitu. Jangan-jangan ini yang kita perlu mendobrak narasi ini dalam hal ini ya. Melalui apa? Melalui narasi Injil. Dan ya tembok-tembok yang lain yang mungkin juga masih eksis gitu. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini, waktu Tuhan bekerja, itu dia bekerja menghadirkan ini ya, liturgi itu sebagai satu kehidupan yang nyata, betul-betul dihidupi ya. Dan mereka juga milik ini ya, melakukan apa yang disebut dengan vernacular preaching ya. Itu pada zaman medieval ya, itu kalau sudah search vernacular preaching itu apa sih? Berkhotbah di dalam bahasa lokal gitu ya. Jadi itu pada saat itu dilarang gitu, dan milik sebenarnya bukan yang pertama sih. Di dalam tubuh daripada Roma Katolik sendiri ada pengkhotbah seperti itu ya sebetulnya. Tapi yang sebetulnya nggak pernah disetujui ya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang dilarang sebetulnya secara official. Nah ini milik ini ada apa ya? Dia mendirikan satu institusi ya untuk vernacular preaching. Ini tipikal ya, yang disebut Bethlehem Chapel ya. Chapel namanya Bethlehem. Tadi komunitas namanya Jerusalem gitu ya. Ini Chapel Bethlehem. Lalu vernacular preaching ini needless to say tujuannya apa? Ya tujuannya adalah supaya bisa meyakinkan, memberkati orang-orang yang sederhana gitu ya. Kalau university students nggak ada persoalan ya khotbah di dalam bahasa Latin, nggak ada persoalan, mereka pasti mengerti gitu. Tapi ini orang-orang yang sederhana yang mau dicapai itu sehingga perlu vernacular preaching. Nah sekarang untuk konteks kita memang kita nggak bicara vernacular preaching karena nggak ada lagi orang khotbah bahasa Latin kayak sekarang gitu ya. Tapi sama di dalam pengertian vernacular preaching ini spiritnya kan spirit inkarnasi. Bagaimana mengkhotbahkan ini ya, memberikan pengajaran yang bisa dimengerti di dalam bahasa yang sederhana against those kind of academic elitism ya, academic elitism atau mungkin social elitism atau apa ya. Nggak harus akademik sih gitu, tapi yang cuma bisa diakses oleh kelompok tertentu saja gitu. Itu memang sudah dari awal ya, itu berbenturan dengan spirit pre-reformasi ini ya. Berbenturan dengan reformasi dalam zamannya Luther, Zwingli, Calvin, tapi juga sudah berbenturan di dalam zaman orang-orang seperti Jan Hus bahkan sebelumnya gitu. Karena mereka prefer vernacular preaching di dalam hal ini. Dan meskipun demikian ya, ini tetap ruangan yang disediakan ini kita nggak bisa menekankan ini seperti kayak tadi satu sisi kita bilang mereka mengadakan perjamuan kudus itu cukup frequent gitu ya. Tapi mereka tetap nggak berusaha untuk menghadirkan konsep high sakramentalisme gitu ya. Sakramentalisme bukan itu, tapi penekanan mereka itu lebih kepada ini pemberitaan firman gitu, pemberitaan firman. High view of Lord Supper sih iya gitu ya, karena tadi kita bilang mereka menjalankannya dengan lebih frequent gitu, menghidupinya itu lebih penting dalam hal ini. Dan juga pemberitaan firman Tuhan itu vernacular preaching itu tadi gitu.
Dan ini menjawab kebutuhan pada saat itu daripada kerinduan banyak orang yang ada di Praha itu ya, yang sungguh-sungguh merindukan true Christian communion ya. Bagaimana menghidupi ini ya, persekutuan tubuh Kristus itu. Jadi sekali lagi di sini mereka itu mencoba untuk betul-betul menghidupi arti dari perjamuan kudus, waktu tembok antara klerus ya, antara orang-orang rohaniwan ya dengan orang-orang awam itu temboknya itu diruntuhkan gitu. Jadi menghidupi ini ya satu kehidupan equality di dalam hal ini ya, daripada tubuh Kristus itu. Instead of membicarakan satu gambaran struktur tubuh Kristus yang rather hierarkikal gitu dan sebagainya ya. Ini termasuk spirit yang ada di dalam pre-reformasi, di dalam zaman Jan Hus atau sebelumnya gitu. Dan juga ini ya saya kepercayaan yang fundamental bahwa ada perbedaan ya di sini, ada perbedaan antara institutional church ya, gereja yang established itu ya, dengan the true church yang terdiri atas orang-orang yang percaya, yang terdiri daripada orang-orang pilihan. Nah di sini sebetulnya ide ini berasal daripada John Wycliffe ya, John Wycliffe, Oxford theologian. Dia mengajarkan konsep seperti ini ya. Jadi sebelum daripada Jan Hus, dan Jan Hus ini dipengaruhi oleh bukan cuma Jan Hus ya, tapi juga orang-orang yang di University of Prague itu tadi ya, expose pengajaran daripada John Wycliffe ya. John Wycliffe itu mengajarkan ini ya, dia sangat dipengaruhi oleh teologinya Agustinus ya. Dia teologinya itu strictly predestinarian. Jadi bagi John Wycliffe ini ya, ide predestinasi ya, divine election ini adalah prerequisite ya. Ini adalah persyaratan yang mendahului waktu kita mau bicara tentang religious authority. Jadi ini agak dikontraskan saya di dalam hal ini ya dengan institutional church. Ya, institutional church, gereja yang kelihatan ya, ada aspek organisasinya dan sebagainya, tapi highly corrupted pada saat itu gitu. Sehingga orang-orang seperti Wycliffe, seperti Jan Hus ini terus kemudian mereka itu mendambakan ini loh, the true church itu sebetulnya itu bukan ini ya, bukan ini sebetulnya gitu. Sehingga terus kemudian mereka membicarakan tentang tentang gereja yang sejati itu adalah terdiri atas elect ya, terdiri daripada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara kalau melihat poin ini ya masih sangat ditekankan di dalam tradisi reform gitu. Saudara membaca ini di dalam tulisannya Calvin. Saudara membaca konsep seperti ini di dalam Katekismus Heidelberg misalnya. Bukan tanpa pengaruh daripada Jan Hus, Wycliffe, Agustinus ya. Tapi saudara perhatikan juga ini terutama berkembang ya konsep so-called invisibility of the church, ini gambaran true church yang tidak kelihatan. Di tengah-tengah keadaan gereja established institusional yang very corrupted. Saudara jangan sembarangan ngomongin ini ya apa itu predestinasi, election, invisibility of the church tanpa konteks gereja yang corrupted, nanti bisa bahaya saya kalau kita nggak mengerti konteks ini ya. Saudara bisa membayangkan di situ ya, di tengah-tengah kehidupan gereja yang luar biasa corrupted ya, seharusnya itu mencerminkan kemuliaan Kristus ya, keadilan Kristus, belas kasihan Kristus, cinta kasih Kristus, tapi yang ada di situ adalah kerusakan demi kerusakan ya. Itu sangat wajar kalau orang di dalam eklesiologinya terus kemudian berpikir ini cannot be the true church seperti ini gitu. Karena nggak ada tanda gereja yang benar gitu. Ini sudah mirip seperti kayak human club. Ini nggak seperti kayak gereja lagi gitu, seperti kehilangan tanda-tanda gereja yang benar. Maka itu mereka terus kemudian di sini ter-encourage ya, memikirkan doktrin gereja itu dari perspektif predestinasi, the elect ini ya, divine election. Dan kita melihat di sini gimana ya kok bisa ya orang-orang ya, kita nggak bisa bandingin dengan zaman kita sekarang. Orang dalam zaman dulu kan sangat localized ya, kehidupannya belum masuk ke globalisasi gitu, jauh sekali. Tapi mereka bagaimana bisa terekspos daripada
tulisannya John Wycliffe di dalam hal ini. Dan di dalam hal ini kita melihat pekerjaan Tuhan itu ada aspek-aspek yang seringkali kita nggak juga ya. Misalnya di dalam konteks pada zaman Jan Hus itu ada pernikahan ya antara Bohemian Princess Anne itu menikah dengan King Richard II dari England ya. Wycliffe itu kan England, Oxford ya. Jadi tulisannya Wycliffe itu karena pernikahan ini lalu terekspos masuk ke academic life di University of Praha itu tadi gitu. Sehingga terus kemudian mereka terekspos dengan tulisan ini. Ini seperti kayak hal yang apa sih hubungannya pernikahannya Princess Anna dengan King Richard II of England ini ya, urusannya dengan perkembangan gereja apa? Buat kita seperti kayak nggak ada hubungannya, buat kita ini seperti kayak itu kebetulan saja. Tapi di dalam tangan Tuhan ini bisa dipakai Tuhan ya, ini emergent happenings ya yang dipakai Tuhan untuk juga membangkitkan pekerjaannya, termasuk melalui pernikahan yang ya sepertinya dari perspektif perspektif teologi, perspektif gereja lah, dia mau nikah sama siapa lah, bodoh amat gitu sepertinya, nggak ada pengaruh apa-apa memang untuk kepentingan gereja seperti ini bukan sesuatu yang penting ya. Di dalam realm politik katakanlah ini boleh saja penting gitu. Tapi dari realm gereja kita bisa bilang dari perspektif teologis ini kan bukan sesuatu yang penting ya. Ini kan ya urusan di sana gitu. Tapi dari perspektif kerajaan Allah secara keseluruhan, Tuhan bisa pakai hal-hal yang sederhana seperti ini ya, sederhana. Marriage-nya Princess Anne dengan King Richard II ini sebetulnya apa gitu yang terjadi untuk gereja? Yaitu tulisannya Wycliffe itu bisa keluar dari England dan sampai kepada Bohemia karena pernikahan ini gitu. Nah, alangkah indahnya ya kalau di dalam kehidupan kita ini kita bisa ya waktu Tuhan menyatakan ya, gak ada hal yang kebetulan gitu, hal yang kelihatan seperti remeh-temeh yang gak ada hubungannya dengan kehidupan kerohanian kita, ternyata bisa dipakai Tuhan. Itu juga dirajut oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya gitu, yang melampaui cara pikir kita. Ya siapa yang bisa berpikir bahwa pernikahan ini akan sebetulnya itu akan memberi dampak, tulisannya Wycliffe bisa sampai kepada Bohemia, mungkin gak ada orang merencanakan seperti itu ya sebetulnya. Tapi justru karena pernikahan ini Tuhan juga memakainya dan ada pekerjaan Tuhan yang melampaui daripada sekedar katakanlah pernikahan atau kebahagiaannya si Anne dan King Richard ini tadi gitu. Hopefully pernikahan saudara juga seperti itu ya. Lalu terus kemudian kita balik lagi kepada pengajarannya Wycliffe ya. Kalau saudara membaca di dalam pengajarannya Wycliffe itu dia yakin ya di dalam pengajaran Wycliffe itu nggak ada evidence ya. The existence dari kepausan itu nggak ada gitu. Jadi dia dalam hal ini dia menentang ya, dia very critical ya. Seperti kita tahu Wycliffe sendiri kan juga akhirnya mengalami ini ya penganiayaan gitu. Jadi ya penekanan Wycliffe ini ada di mana? Yaitu dia di dalam doktrin predestinasi itu tadi. Dia terus kemudian mengatakan ini berarti bukan tentang church office ya, bukan tentang jabatan gerejawi atau partisipasi di dalam sakramen ya, itu menjadi tanda bahwa seseorang itu diselamatkan. Tapi Wycliffe menaruhnya ya pada pada God's eternal decree. Orang yang dipilih Tuhan, ya, inilah garansi yang sesungguhnya keselamatan seseorang. Sekali lagi ya, jadi saudara melihat di dalam konteks kerusakan gereja ini ya, ada pergeseran eklesiologi di dalam pemikirannya Wycliffe yang tadinya itu penekanannya itu kita tahu dari mana sih kita diselamatkan ya, kalau kamu ngikutin ini Eucharistia Gereja Katolik Roma gitu, kamu diselamatkan ya, kamu in communion kalau kamu menerima Lord's Supper ya dari Gereja Roma Katolik. Tapi Wycliffe mengatakan ya, konteksnya sekali lagi jangan lupa ya, corrupted church itu tadi itu highly corrupted. Maka Wycliffe itu menaruhnya itu bukan di situ, itu nggak jaminan kamu menerima sakramen di sana gitu ya. Tapi penekanannya itu ada pada God's eternal decree yang memilih orang untuk diselamatkan. Sehingga di sini ada penekanan kepada doktrin predestinasi itu ya. Kita melihat konteksnya seperti itu gitu.
Nah, orang mungkin bisa tanya ini, kalau dia meragukan institutional church seperti itu, berarti ini dia juga bisa dong meragukan institutional government misalnya gitu ya. Institutional state di dalam hal ini kan. Church saja dia ragukan. Ya apalagi state gitu misalnya kan ya. Tapi kalau kita melihat di dalam gambaran orang-orang pre-reformasi ini ya, atau reformis awal ini, mereka biasanya itu mempunyai high view atau high opinion ya terhadap secular powers. Kenapa sih? Karena mereka perlu ya ini secular powers ini tuh menjadi balance and check ya terhadap kekuasaan gereja yang seringkali itu mengabsolutkan diri pada saat itu ya. Kekuasaan gereja mengabsolutkan diri sehingga perlu pemerintah di dalam hal ini untuk mengontrol. Nah, saudara melihat misalnya di dalam reformasi Luther, cerita ini kan juga seperti terulang ya. Ada kemiripan gitu. To certain extent ya, kita melihat kenapa ceritanya Luther itu bisa berhasil, karena ada campur tangan juga political power sebetulnya ya, yang dipakai Tuhan juga untuk mendukung jalannya cerita reformasi ini. Maksudnya kalau Luther harus berjuang sendiri gitu ya, ya sulit ya. Misalnya ini humanly speaking, saya nggak ngomong dari perspektif mujizat Allah ya, pasti bisa gitu. Cuma ternyata Tuhan kalau saudara baca di dalam cerita reformasi itu juga pakai ini ya, principalities, maksudnya secular powers itu ya, secular tanda kutip, para pejabat pemerintah tuh mendukung proyek reformasi ini, makanya bisa bergulir di dalam zaman Luther. Nah, saudara melihat ini juga sudah ada predecessor-nya gitu. Secular powers untuk waktu gereja itu semena-mena, waktu gereja itu mau main hakim sendiri, mau jadi kekuatan absolut yang paling di atas, menjadi wakilnya Tuhan gitu. Nah, di situ di mana pemerintah itu boleh bertindak ya. Radikalisasi agama itu sudah dari dulu sudah ada, bukan pada zaman kita sekarang gitu. Radikalisasi itu sudah ada juga di dalam kekristenan, di dalam zaman dulu, di dalam medieval, di mana pemerintah itu harus bertindak di dalam hal ini supaya mencegah orang-orang yang mengaku beragama tapi terus kemudian menyalahgunakan power ya. Ini fenomena sudah ada sejak dari dahulu gitu. Tapi kita menambahkan sebetulnya gambaran ini ya memang diharapkan seperti itu gitu ya. Secular powers itu jadi balance untuk church officials. Tapi seringkali ya sayangnya secular powers itu juga nggak kebal terhadap influence daripada corrupted church itu tadi ya. Nah, ini ironis sekali ya, gereja itu kan seharusnya menjadi garam terang, tapi karena corruption terjadi di dalam gereja malah justru akhirnya juga mempengaruhi state juga gitu, mempengaruhi government ya, dari bad influence daripada the church di dalam hal ini. Terus kemudian akhirnya ya orang-orang yang berusaha untuk hidup benar dan sebagainya itu seringkali akhirnya berada dalam posisi yang dianiaya gitu. Posisi yang mereka harus menderita ya, karena baik official church menganiaya mereka, nggak menghendaki reformasi ya, tetap mau berada dalam corruption, tapi juga terus kemudian negara sendiri juga dipengaruhi oleh bad influence daripada the corrupted church yang seperti ini. Jadi ini satu situasi yang betul-betul sulit ya. Nah, di dalam keadaan seperti itu ya, ini Jan Hus itu berada. Jadi saudara melihat di sini ada penekanan tadi ya, sekali lagi boleh menyimpulkan frequent communion itu tadi ya. Karena mau menghidupi ini table fellowship ya. Lalu terus kemudian penekanan apalagi ada Bethlehem Chapel ya, jadi mereka punya tempat sendiri gitu ya, di-consecrated ya, ini tempat untuk beribadah, untuk preaching, vernacular preaching. Lalu just ditambah lagi dengan pengkhotbah yang sangat diberkati Tuhan itu ya, yang punya karisma dan diurapi oleh Tuhan ya, seperti milik dan sebagainya. Ini menjadi satu seperti satu karakteristik daripada pre-reformasi yang ada di Bohemia ya. Jadi ada keunikan di dalam reformasi yang ada di kota Praha ini gitu. Jadi praktek-praktek seperti ini ya, dan juga kategori-kategori dalam vocabulary yang ada seperti kayak the true church ya, the elect ya, dan bagaimana mereka juga mau menghadirkan ini secara konkret ya,
ada perwujudan gitu ya, juga bisa dilihat secara nyata ya. Jadi ini menciptakan kontras gitu, kontras antara gereja yang established. Ya ini satu gerakan ya yang menciptakan satu kontras dengan gereja yang established. Nah, nggak mengherankan saya kalau gereja yang established ya terus kemudian jadi sangat terganggu, sangat marah ya, sangat nggak happy dengan gambaran seperti ini karena mereka lebih mau di dalam status quo ya. Ini asik gitu kalau pejabat-pejabat gereja itu bisa terima uang, memperkaya diri mereka sendiri ya. Dan kehidupan yang dualis sambil mengkhotbahkan firman Tuhan, di sisi yang lain mencintai mamon gitu misalnya kan ya. Di gambaran status quo yang seperti itu saya, mereka mau terus-menerus berada di dalam keadaan darkness yang seperti itu. Tentu saja mereka sangat terganggu dengan pengkhotbah seperti milik ini gitu. Karena mereka lah yang berani menegur dosa, berani memperjuangkan satu kehidupan true church seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dan juga menghidupinya di dalam kehidupan yang nyata gitu. Ada perwujudan konkret di dalam kehidupan yang nyata. Tadi kita mengatakan bahwa kota Praha, maksudnya ini ya academic life di Prague University itu terekspos dengan pengajaran daripada Wycliffe. Maka demikian juga Jan Hus di dalam hal ini, dia juga terekspos dengan tulisan-tulisan daripada John Wycliffe gitu. Maksudnya termasuk juga reformasinya atau pre-reformasinya ada di England. Nah, jadi kalau kita melihat sumbangsih atau perkembangan daripada gerakan reformasi di sana itu, Bethlehem Chapel itu misalnya ya betul-betul menjadi satu center gitu ya daripada gerakan reformasi di Praha itu. Jadi tempat ini bisa menampung ribuan orang ya. Ada orang yang mengestimasi di situ ya, Jan Hus itu kira-kira ya antara tahun 1402 sampai 1412. Jadi satu decade ya, ini 10 tahun, dalam kurun 10 tahun itu dia dikatakan di situ mengkhotbahkan lebih daripada 3.500 khotbah. 3.500 khotbah ya, kalau di rata-rata berarti satu tahun itu 350 khotbah. Kalau di rata-rata ya berarti satu hari satu khotbah. Dalam satu tahun itu 350 khotbah ya. Ini so typical ya, saya pernah share kepada saudara, itu Calvin itu mengkhotbahkan kitab-kitab itu banyak sekali ya. Kitab ini dikhotbahkan, kitab itu dikhotbahkan gitu. Nah ini menjadi ciri khas daripada gerakan reformasi. Kalau terjadi kebangunan rohani itu ada kesungguhan ya, ada satu ambisi untuk bisa mengkhotbahkan kitab-kitab suci ya, di dalam segala kelimpahannya. Dan bukan itu lagi gitu misalnya ya. Misalnya Yohanes 3 ayat 16 saja gitu misalnya, terus bicara perikop itu saja, perikop ayat emas gitu loh, bukan gitu, tapi ini bagaimana mengkhotbahkan keseluruhan kitab suci ya. Seperti di sini ya, ada satu desakan daripada Roh Kudus untuk mengkhotbahkan kelimpahan daripada kitab suci. Nah ini saudara bisa melihat sebagai sesuatu yang bisa di reenacted ya. Ada kerinduan orang untuk menggali kitab suci. Nggak puas hanya dengan penggalian kitab tertentu saja gitu, tapi ada kerinduan untuk menggali kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Nah ini saudara bisa melihat sebagai sesuatu karakteristik ya di dalam kebangunan rohani. Tapi sebaliknya waktu orang nggak tertarik belajar kitab suci, waktu mimbar mulai jadi klise ya, mulai ulang-ulang wejangan yang itu lagi gitu ya. Seperti kayak nasihatnya itu lagi ya, kayaknya terus menerus kalimatnya ini lagi, nggak ada perkembangan apa-apa gitu ya. Bukan berarti memang kita harus selalu mencari new insight, bukan itu poinnya. Tapi nggak ada kesegaran gitu loh. Saya waktu gereja itu menjadi klise di dalam pemberitaannya. Ya saudara tahu di situ nggak ada pekerjaan Tuhan, berarti ini jangan-jangan Tuhan sudah mulai meninggalkan. Karena apa ya? Karena nggak ada ambisi untuk mengkhotbahkan kitab suci. Hamba Tuhan mulai jadi males gitu ya, mulai lebih nggak suka. Ya susah ya kalau persiapan khotbah ya, kita kalau bisa sih khotbah sesedikit mungkin lah, kalau bisa itu 2 bulan sekali gitu atau apa gitu ya, atau ya 1 bulan sekali lah paling maksimal gitu. Saya susah soalnya kalau persiapan gitu ya, jadi hamba Tuhan yang males,
nggak mau persiapan, tapi jemaatnya juga males juga gitu ya. Ya rasa nggak ada yang kurang apa-apa, ya sudah begini juga nggak apa-apa gitu. Memang kita keadaannya begini. Itu kontras ya dengan satu keadaan cerita reformasi ya kalau sudah membaca. Dan ini bukan cuma di dalam Jan Hus, saudara juga ketemu itu di dalam kehidupan Luther, saudara ketemu itu di dalam Zwingli, saudara ketemu itu di dalam kehidupan Calvin. Ya ini almost jadi universal karakteristik. Gitu. Gerakan khotbah ya. Gerakan untuk membicarakan kitab suci, ya itu kelimpahan kitab suci itu diberitakan dan nggak habis-habis, karena memang nggak pernah bisa habis digali di dalam hal ini, dan nggak puas hanya dengan 1-2 ayat saja. Nah ini saudara bisa belajar di dalam sesuatu yang sebetulnya kita selalu melihat menjadi ciri khas dari gerakan reformasi kalau kita baca. Nah, jadi mereka tentu saja kita mesti mengertinya bukan cuma di dalam pengertian khotbah teori-teori doang, bukan ya. Tapi mereka juga rindu ya put into practice ya, ini manifestasi yang embodied ya, yang betul-betul bisa dihadirkan di dalam keseharian. Konsep ideal body of true Christians itu apa gitu ya. True church itu bagaimana seharusnya. Tubuh Kristus seperti dibicarakan dalam Alkitab itu seperti apa gitu ya. Jadi meskipun mereka di sini menekankan tentang the invisible church ya, Jan Hus ini kan termasuk salah satu teolog yang terkenal yang memopulerkan konsep invisible church yang dia percaya ya, dia belajar dari Agustinus ya, via Wycliffe itu, jadi Agustinus, Wycliffe, Jan Hus, terus kemudian kita membaca di dalam ini ya Pak, konteks teologi reform. Ya, Zwingli, Calvin, ya termasuk Katekismus Reform Confessions itu kan membicarakan pembedaan antara invisible dan visible church ya. Dan kita insist ya, dalam hal ini doktrin gereja, ini bukan dua gereja yang berbeda ya, saya bukan gitu. Tapi kita ini di dalam pengertian membedakan. Seperti kalau kita mau pakai analogi, Kristus itu dua natur ya, natur manusia, natur ilahi. Ini dua hal yang berbeda, tapi kita bukan mau menciptakan dua Kristus ya, bukan. Kalau separasi itu terjadi ya, ini jadi dualis ya, gambaran church itu eklesiologinya jadi nestorian gitu. Tapi kita nggak bermaksud mengajarkan demikian ya. Ini membicarakan dua perspektif ya, membicarakan dua aspek ya. Two ways of speaking the church, the one and the same church, one holy Catholic church. Tapi ada perspektif invisibilitasnya dan ada perspektif visibilitasnya ya. Nah, saudara melihat di sini kenapa ya penting di situ membicarakan invisibility ini? Karena kalau kita cuma bicara visibilitas di dalam hal ini ya, kita bisa geleng-geleng kepala gitu. Ini apakah ini yang disebut gereja ya? Corrupted ini, tapi nggak ada tanda-tanda, nggak ada slightest tanda gereja yang sejati. Maka perlu ya di dalam hal ini ya untuk merenungkan aspek invisibilitas ini. Bukan di dalam pengertian yang mau escapist, neoplatonis, atau menunggu yang akan datang, bukan. Tapi ini konsep invisibilitas, true church yang mau dihayati di sini dan sekarang juga. Jadi sekali lagi ya, bagi orang-orang seperti Jan Hus ya, dan Milik dan sebagainya ini, penting ya untuk menghidupi aspek invisibilitas ini ya, visible embodiment-nya di sini dan sekarang itu bagaimana, ini penting sekali. Karena tanpa ini, ya kita cuma jadi ngawang-ngawang gitu. Ada orang itu menekankan konsep invisibility of the church ya. Dia selalu kecewa dengan gereja ini, gereja itu. Dia anggap gereja ini corrupted, nggak sempurna. Dia pindah-pindah gereja terus gitu ya. Tapi dia juga nggak mau membuat konsep yang menurut dia ideal gereja itu seperti apa. Dia juga nggak mau mengusahakannya bagaimana hadir di dalam kehidupan bergerejawi di sini dan sekarang di dalam gereja yang kelihatan. Dia nggak tertarik untuk berperang menghadirkan itu ya. Dia cuma tahunya kecewa, pindah dari gereja ini, keluar ke gereja itu, gereja ini dan sebagainya. Tapi dia nggak menghadirkan juga di sini ya. Inkarnasinya itu nggak ada akhirnya gitu, nggak ada visible embodiment. Saudara mengerti ya poin ini. Tapi itu bukan Jan Hus ya, bukan gitu. Jan Hus memang betul dia kecewa dengan established church dalam hal ini ya, karena so corrupted. Tapi di Bethlehem Chapel itu dia betul-betul menghadirkan ini loh, true Bible fellowship ya, body of Christ itu bagaimana sih seharusnya gitu. Yang mendobrak batasan-batasan itu bagaimana? Apakah kita mesti takut dengan pelacur yang sudah bertobat gitu? Apa kita mesti menganggap mereka lu sekali pelacur selama-lamanya pelacur gitu misalnya gitu? Adakah kita kemungkinan untuk menerima mereka sebagai orang-orang yang diperbarui dalam Kristus gitu?
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang nggak terdidik ya, bukan cuma ada university students, tapi juga ada peasants gitu misalnya. Apakah kita juga bisa in communion dengan mereka gitu. Nah ini yang coba dihidupi ya, jadi visible embodiment-nya itu sangat penting untuk para pre-reformer seperti Jan Hus ini ya. Jadi ini ya sama seperti Zwingli ya, sama seperti Calvin juga sangat mirip di dalam hal ini ya. Mereka ini adalah satu gerakan yang mau membawa komunitas orang-orang percaya itu untuk memiliki cinta ya, desire yang holy terhadap the law of Christ, hukum Kristus ya. Ini penting sekali gitu. Dan bagaimana menghidupi the life of Christ ya. Ini jadi ada aspek imitatio Christi ya. Nah, kita biasanya orang Injili kadang-kadang kalau disebut imitation, peneladanan gitu, kita bisa agak alergi dengan istilah itu. Sebenarnya nggak harus sih, sudah. Tergantung kita mengerti istilah ini dalam konteks seperti apa. Kalau kita membicarakan imitation of Christ dalam pengertian Pelagian ya pasti kita tolak, seperti kayak nggak perlu anugerah Tuhan. Pokoknya setiap orang bisa meneladani Kristus. Kalau kita mengertinya dalam pengertian sekedar moral improvement ya pasti sulit untuk menerima konsep seperti ini dari perspektif Injili ya. Tapi sebetulnya imitatio Christi kan bisa dimengerti dalam pengertian orang-orang yang sudah dilahir barukan gitu ya. Yang justru spiritually regenerated, yang sekarang mempunyai kerinduan ya, mencintai the law of Christ itu dan mau menghidupi narasi Injil ya. Sekali lagi ya, yang tertarik untuk menghidupi ini narasi Injil, liturgi Kristen gitu. Bukan cuma pada hari Minggu saja, tapi di dalam kesehariannya. Mengaku dosa gitu ya, nggak self-righteous ya. Dan bukan cuma pada hari Minggu saja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kehidupan yang bisa menyisihkan apa yang kita miliki, baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan, maupun juga mendukung orang-orang yang miskin gitu. Dan orang-orang miskin juga jangan terus victim mentality, miskin terus, seumur hidup ditolong terus, tapi bagaimana juga bangkit, bisa menolong orang miskin yang lain gitu ya. Jangan terus menjadi mentalitas orang yang menerima, terus seumur hidup menerima gitu ya, taken for granted, ya nggak bertumbuh berarti gitu. Nah ini loh ini yang dihidupkan dalam ini ya, the life of Christ ya, the law of Christ. Nah Jan Hus itu reformasi itu basically ini kan. Bagaimana komunitas yang dibentuk oleh Tuhan ini terus kemudian menghidupi narasi Injil, narasi kehidupan Kristus. Tetapi harga yang harus dibayar karena sekali lagi ya, seringkali karena penekanan mereka ini adalah ya sangat kontras dengan corrupted church yang pada saat itu ya. Mereka jadi harus siap untuk mengalami penderitaan dan penganiayaan. Ini bukan patologis ya, jangan dimengerti sebagai patologis. Jangan dimengerti sebagai orang sakit jiwa gitu ya, nggak ada penganiayaan terus ngomong penganiayaan, kayak dia sendiri dianiaya, padahal nggak ada juga yang menganiaya siapa. Mereka bukan orang seperti itu loh, saya bukan gitu. Tapi penderitaan dan penganiayaan itu betul-betul real gitu, dialami oleh mereka. Karena apa? Karena mereka betul-betul menegur corrupted church. Jadi praktek-praktek yang menyeleweng daripada firman Tuhan itu mereka ada keberanian ya untuk menegur. Dan ini ironis sekali ya, gereja kalau nggak mau bertobat, nggak mau dikoreksi, waduh ini ironis sekali gitu. Gereja kok nggak mau dikoreksi ya, kalau gereja nggak mau dikoreksi, lalu siapa lagi yang bisa dikoreksi gitu? Apakah kita mengharapkan terus kemudian dunia politik bisa dikoreksi gitu, lebih daripada gereja? Kan rada absurd kan ya. Yang paling harus reseptif untuk bisa dikoreksi itu kan sebetulnya gereja kan ya, orang beragama. Tapi kalau orang beragama sendiri sudah nggak bisa dikoreksi. Nah saudara tahu ya, ini apa yang sudah menanti kita dalam keadaan seperti ini? Ya ini penderitaan dan penganiayaan. Nah itu maka menjadi satu elemen yang juga penting ya di dalam apa ini ya, teologinya Jan Hus. Jadi mereka yang setiap kali waktu mereka confess ya, ini by the way confession ini penting ya. Pengakuan itu maksudnya apa sih ya? Pengakuan itu berarti kita menolak apa yang diakui oleh dunia. Dunia mengatakan berbahagialah orang yang kaya gitu. Terus kita mengaku tidak, berbahagialah orang yang miskin. Ini confession namanya. Confession adalah sesuatu yang kita ucapkan yang melawan apa yang dipercaya oleh dunia. Gitu.
Dunia punya confessionnya sendiri, tapi kita mengatakan confession kita. Nah ini berarti kan in sharp opposition ya dengan norma-norma kebudayaan yang ada di dalam dunia ini, dan ironisnya sekali lagi ya, bahkan melawan apa yang dipercaya oleh gereja corrupted itu tadi gitu. Jadi dalam keadaan seperti ini ya, confession itu melawan apa yang dikonfes oleh dunia, apa yang dikonfes oleh corrupted church, apa yang dikonfes juga oleh pembesar-pembesar di dalam dunia politik, di dalam orang-orang yang ada di dalam dunia politik itu ya. Nah di dalam keadaan seperti ini ya nggak heran lah kalau orang Kristen terus kemudian menderita dan dianiaya. Jadi ini satu poin yang penting ya di dalam pemikirannya dari Jan Hus gitu. Dia sangat menekankan di dalam khotbahnya itu pentingnya perseverance ya, ketekunan, pentingnya steadfastness ya, ketekunan ya, tahan uji. Nah ini dianggap sebagai satu virtue yang sangat penting, khususnya di dalam saat seperti ini ya. Jangan give up, jangan discourage, jangan terus kemudian jadi conform dengan cultural norm yang ada di dalam dunia itu. Kita bisa selamat daripada penderitaan yang dialami gitu, karena conform to the world. Tapi kita gagal menjadi saksi Tuhan ya, kita jadi mendukakan Roh Kudus. Kita jadi nggak ada lagi keberanian untuk mengoreksi ya corruption yang terjadi di dalam gereja gitu. Ini adalah orang-orang yang play safe akhirnya gitu. Ya needless to say nggak mungkin dipakai Tuhan orang-orang seperti ini ya, karena orang-orang ini conform to the world. Maksudnya kalau seandainya Jan Hus melakukan kehidupannya seperti ini, ya sudahlah, dia nggak mungkin jadi martir gitu, nggak mungkin dia jadi martir. Dia jadi martir justru karena dia nggak berhenti untuk mengoreksi ya. Dan kalau kita kalau kita melihat di dalam kehidupannya itu yang seringkali menjadi sasaran di dalam khotbah-khotbahnya itu adalah kegagalan daripada rekan-rekannya. Apa nggak cari mati kayak begini ya? Coba saudara bayangkan gitu ya, kalau misalnya saya khotbah di GRI, terus kemudian yang saya attack itu justru adalah pendeta-pendeta GRI yang lain. Apa saya nggak cari mati kayak begini gitu? Saudara nangkep ini asumsi ya, seandainya gereja kita ini so corrupted gitu ya, kita berdoa kepada Tuhan enggak lah ya, tapi seandainya misalnya seperti itu ya, ini berarti dalam satu gereja yang corrupted, terus siapa yang dikhotbah? Justru adalah hamba-hamba Tuhan yang paling sering itu ya ditegur dosanya itu adalah kegagalan daripada hamba-hamba Tuhan. Ya, Jan Hus memang cari persoalan lah kayak begini kan ya. Jadi yang sering kali dikoreksi di situ adalah lust ya, dosa hawa nafsu ya, greed keserakahan ya, lalu terus kemudian hunger for power, abuse power itu kuasa otoritas yang dipergunakan secara keliru, dan terus kemudian apalagi yaitu mereka ini tidak melakukan tanggung jawab mereka baik di dalam pastoral office, preaching office, ya, pengembalaan, pengajaran, ya. Nah ini yang seringkali di-attack oleh Hus gitu, oleh Jan Hus, ya. Sehingga ya dia membuat dirinya sendiri itu punya reputasi yang jelek ya akhirnya di kalangan teman-temannya gitu, maksudnya sesama pengkhotbah. Jadi di dalam keadaan seperti ini dia seperti menempatkan dirinya itu ya berada di dalam konflik yang terus-menerus ya dengan otoritas gereja gitu. Sampai terus kemudian Archbishop of Prague itu mengeluarkan satu peraturan ya, dia memberikan satu resolusi gitu, melarang attacks, melarang serangan ya yang dilancarkan kepada petinggi-petinggi gereja, kepada otoritas gereja, nggak boleh. Untuk khotbah-khotbah ini ya ada di Bohemia yang nggak boleh melancarkan serangan terhadap petinggi-petinggi gereja gitu misalnya. Jadi saudara tahu ya, ini memang benar-benar orang yang bebal, yang bukan saja tidak bersyukur, masih ada nabi yang berani mengkritik, yang berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani, tapi mereka malah disuppress ya, dihentikan. Nah ini
kita melihat satu keadaan yang sulit bagi para reformis seperti Jan Hus itu ya. Maka kalau saudara melihat termasuk di dalam hal ini ya, kenapa terus kemudian akhirnya bisa sampai kepada martir dan sebagainya ya. Singkat kata yaitu saudara melihat di sini adalah panggilan daripada orang-orang Kristen yang betul-betul merindukan satu komunitas Kristen yang sungguh-sungguh seperti di dalam zaman gereja mula-mula ya. Lalu dan mereka melihat corruption yang terjadi di dalam institutional church ini ya, yang nggak menghidupi cerita narasi body of Christ, tapi lebih menghidupi narasi dunia. Dan mereka digerakkan oleh Tuhan untuk punya courage memberitakan kebenaran firman Tuhan, meskipun itu harus melukai rekan-rekan ya, tapi mereka tetap mengkhotbahkan dengan berani ya. Ini merupakan satu cerita yang kita bisa belajar daripada para pre-reformers seperti Jan Hus, seperti Wycliffe ya. Dan ya akhirnya kita melihat nanti Tuhan terus bekerja ya di dalam diri orang-orang seperti Martin Luther, Zwingli, Calvin dan sebagainya. Tapi ini di dalam tahap awal ya. Sebenarnya masih ada ya cerita-cerita yang lain yang kita bisa pelajari daripada Jan Hus ya, yaitu dia pernah mengalami pengasingan ya selama 2 tahun gitu, jadi diusir dari kota Praha, tapi di dalam pengasingan ini dia tidak terus kemudian menjadi discouraged, terus menjadi apalagi menyesal gitu ya, aduh kenapa sih saya ini resek banget sih hidup kayak begini, akhirnya dibenci kanan kiri, mau ya hidup harmonius gitu ya dengan yang lain sehingga nggak usah sampai seperti ini. Oh tidak, saya tidak gitu. Tapi di situ dia tetap ya menulis ya, dia tetap itu menulis risalah-risalah teologis, dan salah satu yang penting itu adalah membicarakan tentang gereja ya, tulisannya tentang gereja itu penting sekali, dan itu termasuk juga surat menyurat ya yang dia lakukan itu menjadi satu tulisan-tulisan yang juga dipakai Tuhan, terus dipakai Tuhan untuk bisa mengoreksi keadaan gereja. Nah, inilah juga panggilan saudara dan saya ya, di dalam konteks gereja, di dalam konteks society, di dalam konteks di mana saudara bekerja ya. Kalau kita diam saja, kalau kita terus kemudian ya play safe gitu ya, sudahlah, dunia memang dunia yang berdosa. Memang dunia itu greedy. Mana ada dunia nggak greedy, namanya aja dunia, sudah pasti greedy lah gitu ya. Jadi bagaimana ya, sudahlah tutup mata, memang greedy sedikit lah, sudahlah gitu ya. Kalau kita seperti ini ya nggak ada masa depan ya, sudah kekristenan. Kekristenan itu nggak ada masa depan bukan karena kita gedung gerejanya kurang besar gitu. Saya pikir kita sekarang cukup lah ya, sudah belajar bahwa gedung gereja yang besar itu nggak terlalu menolong kan. Di dalam saat seperti ini, saudara tahu nggak terlalu menolong kan? Gedung gereja besar pun deh, sekarang ya juga nggak bisa datang juga, masih nggak bisa full juga kan? Jadi saudara bisa melihat di sini jelas sekali gedung gereja besar itu nggak terlalu menolong. Tapi apa saudara yang paling penting di dalam hal ini ya, untuk perkembangan kekristenan? Ya ini ya saudara, orang-orang yang courageous itu witnessing ya, bersaksi dan berani menegur dosa ya. Dan kalau saudara membaca, inilah cerita reformasi ya. Sekelompok orang ya, mungkin nggak terlalu banyak gitu, tapi ada pemuda-pemuda, ada orang-orang yang berani mati, ada orang-orang yang berani berbeda dengan dunia ini, bukan sekedar mengejar keberbedaan itu sendiri dan menjadi eksentrik, bukan gitu, tapi orang yang betul-betul berani confess apa yang mereka percaya ya, yang mereka terima di dalam Kristus, dan mereka menghidupi narasi Injil, bukan menghidupi narasi seperti ini ya, termasuk orang-orang yang gila hormat, gila kuasa dan sebagainya, mencintai kekayaan dan abusing power dan sebagainya. Kita nggak di dalam posisi itu, saya nggak dipanggil tuh menjadi itu. Dan mungkin kalau boleh menutup perenungan ini dengan khotbah di bukit yang terakhir itu ya, penghiburannya Tuhan berikan. Mari kita membaca dari Matius ya, sabda bahagia itu ya, 11 dan 12, 2 ayat terakhir. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Lalu 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya mau menekankan bagian yang terakhir ini, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, ini seperti ditekankan ya oleh para reformator. Maksudnya begini sih, kalau kehidupan kita ini terus kemudian mengalami suffering, penderitaan karena nama Tuhan kita dibenci, difitnah justru karena kita mau menegakkan kebenaran, ya berbahagialah saudara. Berarti saudara itu di track yang benar deh. Karena nabi-nabi itu di dalam kubu itu. Tapi celakalah kita ya, kalau kita ini dunia mengasihi kita ya. Dunia kayaknya senang dengan kita try to live harmoniously with everybody, jangan menginjinggung siapa-siapa, begitu ya. Kita mesti diterima oleh siapa saja, gitu, terutama oleh bos kita, gitu misalnya ya. Dan kalau ada orang punya kesalahan, ya biarlah dia dikoreksi sendiri oleh Tuhan, jangan saya mengoreksi, nanti saya hubungannya rusak dengan dia, ya. Celakalah kita, kalau kehidupan kita seperti ini. Karena kalau kita membaca di dalam PL, nabi-nabi itu bukan berada di dalam posisi itu. Nabi-nabi itu satu persatu dianiaya, ada yang dibunuh ya. Kenapa? Karena mereka dengan berani confess the word of God. Mereka menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, Jan Hus adalah orang seperti ini, orang yang dia nggak berdiam diri waktu melihat corruption in the church. Dia bahkan juga tidak terus kompromi karena ini teman baiknya, gitu ya, ini kolega, kamerat, sudahlah ini teman lama, sudah kita tutup mata sedikit lah sama kelemahannya dia gitu misalnya ya. Jangan ditegur, ntar kita jadi dibenci loh sama dia. Oh tidak, saya tidak. Jan Hus nggak spare gitu ya. Mau teman teman lama atau teman dekat atau apa, waktu mesti koreksi ya itu koreksi ya. Dan ini jalan salib ya, jalan salib. Dan kalau saudara mau membaca cerita reformasi, pre-reformasi, saudara mendapati cerita yang sama di dalamnya, sangat mirip gitu. Orang-orang yang tidak takut dibenci, orang-orang yang tidak takut ditolak, orang-orang yang tidak takut dianiaya. Bukan karena mereka mencintai penganiayaan, bukan karena mereka mencintai penderitaan, itu namanya orang sakit jiwa, bukan. Tapi karena mereka setia kepada panggilan mereka memberitakan kebenaran. Ya, kiranya Tuhan memberikan kepada kita kehidupannya seperti ini ya. Saudara dan saya bukan Jan Hus. Ada banyak cerita yang kita bukan Jan Hus ya. Mungkin saudara dan saya gak akan pernah ada kesempatan studi di Prah gitu misalnya, dan kita sudah pasti tidak hidup di abad ke-14 gitu misalnya ya. Kita gak bisa balik ke sana lagi. Itu bukan konteks kita. Kita berada di dalam zaman yang lain ya, totally berbeda. Nah, saudara berada di dalam keadaan gereja yang berbeda juga dengan gereja waktu zamannya Jan Hus. Tapi panggilan yang universal itu tetap sama ya. Panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian di dalam tempat di mana Tuhan taruh kita, yang tadi gereja, di tempat pekerjaan, di family, tanggung jawab kita di dalam dunia politik dan sebagainya. Berbicara soal korupnya gereja, banyak pelayanan gereja sangat aktif, tetapi terlihat sangat bobrok, dalam kurung munafik dan sebagainya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Gereja kadang memilih pelayan yang terampil, punya keahlian kepemimpinan yang baik, tetapi kadang saya agak ragu dengan kualitas kerohaniannya. Bagaimana Pak? Ya, saya mempunyai keprihatinan yang sama di dalam hal ini ya. Kalau gereja terus kemudian lebih mengutamakan skill gitu misalnya ya, lebih mengutamakan keterampilan daripada karakter rohani gitu misalnya. Nah ini berarti ya pemimpin-pemimpin gerejanya yang mempercayakan orang-orang seperti ini nggak ada penilaian rohani yang tepat gitu. Gereja kalau misalnya lebih memilih ya, kita jadiin orang ini pejabat gereja karena apa? Karena dia ini donatur penting, karena dia ini uangnya banyak, ya sudah lah, gereja kayak begini ya susah masa depannya gitu. Kita ini aja, kita jadiin dia pengurus saja. Kenapa? Karena dia tuh ngomongnya tuh fasih ya gitu, retorikanya bagus. Ya retorika one thing, tapi kehidupan karakternya yang seperti Kristus itu bagaimana gitu, kita nggak mementingkan itu kah gitu ya. Jadi dalam hal ini saudara benar, kalau kita meletakkannya itu harusnya itu titik beratnya itu lebih kepada keserupaan dengan Kristus ya, kematangan rohani dan sebagainya. Cuma saya mau jawab dari perspektif yang lain deh. Karena kita kalau cuma bicara dari perspektif ini saja, kita bisa bahaya. Begini
kadang-kadang kita tanpa sadar itu ya, kita menganut perfeksionisme, seperti orang-orang pelayan gerejawi itu harus gak ada kelemahannya sama sekali. Jangan-jangan itu kita punya immaturity ya, kita ini nggak bisa terima bahwa Tuhan itu pada dasarnya memakai orang-orang berdosa. Saudara mengerti ya poin ini ya? Nah sekarang saya jawab dari perspektif yang mungkin agak berseberangan gitu ya, saat ini dari sini, sekarang saya bahas dari sini gitu. Maksudnya begini ya, jangan-jangan waktu kita terus-menerus kritikal ya, terhadap pemimpin gereja, ini ada kelemahan, itu ada kelemahan, ini kurang, ini cuma ngomong tuh dan sebagainya. Jangan-jangan saya ini self-righteous. Saudara dan saya mesti cek hati loh dalam hal ini ya. Apakah saya lebih baik daripada dia? Gitu? Apakah saya nggak bisa terima kalau pada kenyataannya memang ini cerita lama ya, ini narasi lama. Tuhan itu pakai orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Tapi saudara mengharapkan seperti Tuhan harus pakai orang yang the saints gitu misalnya ya, yang morally di atas gitu. Itu kan bukan narasi Injil ya. Itu bukan narasi Injil, itu narasi kita sendiri. Gitu. Hati-hati dengan narasi yang nggak beres seperti itu. Jadi perspektif yang kedua ini juga penting, supaya kita jangan, kita bilang itu munafik, itu corrupted, dan sebagainya. Jangan-jangan saya sendiri self-righteous. Gitu. Saya ngomong seperti ini, saya sendiri adalah orang self-righteous. Hati-hati, hati-hati. Apakah saudara kesulitan dengan keluasan hati Tuhan memakai orang yang berdosa? Ya kita kalau masih dipakai Tuhan, kita mesti sadar kita juga adalah orang berdosa. Nah ini perspektif ini jangan lupa ya untuk cek hati kita. Pertanyaan berikutnya, melihat concern Jan Hus dan Milik mengenai komunian dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang yang dibuang masyarakat ya, seperti pelacur dan lain-lain. Saya melihat saat ini gereja tanda kutip bersih dari lapisan orang-orang yang dibuang oleh masyarakat dalam kurung mantan pelacur, narkotik, edik, mantan kriminal dan lain-lain. Apa respon Bapak terhadap keadaan gereja saat ini, atau apakah sebenarnya ada pelayanan gereja bagi orang-orang tersebut? Ya ini memang problem gereja, makanya kita perlu bertumbuh di dalam hal ini ya, bertumbuh di dalam kedewasaan ya. Saya percaya saudara pernah melihat satu klip yang ada satu pendeta baru ya, ditaruh di dalam satu gereja gitu, yang gereja yang baru itu pasti belum mengenal hamba Tuhan ini. Tapi hari itu dia menyamar sebagai homeless ya. Ini kalau nggak salah konteksnya di US lah ya. Jadi dia menyamar sebagai homeless gitu. Dia datang, padahal ini pendetaannya gitu. Dia menyamar sebagai homeless. Dia datang gitu ya. Waduh, sudah itu anggota gereja itu ya. Oh ada yang itu rasa bau dan sebagainya. Orang gini kok ada di gereja kita gitu. Cuma ada satu atau dua gitu ya, menyambut orang ini dengan baik, yang mempersilakan duduk di pinggirnya dan sebagainya. Tapi sebagian besar tuh seperti kayaknya sinis gitu. Lu gimana sih kok nggak tahu diri, seolah-olah raut mukanya itu mengatakan statement seperti itu ya. Sudah bau kayak begini, kenapa datang ke gereja ini? Gereja yang lain untuk homeless kan ada gitu misalnya ya. Seperti seolah-olah mengatakan kalimat seperti itu, menyatakan bahwa banyak anggota gereja itu nggak siap ya. Terus kemudian ya, waktu diperkenalkan, ada liturgosnya itu ngomong, ya hari ini kita kebaktian, kita mau menyambut hamba Tuhan kita yang baru yang ditempatkan di gereja kita. Ya silakan Bapak ini naik ke podium dan memberikan speech gitu ya. Terus semua orang lihat kanan kiri yang mana ya? Kok di depan juga kayaknya nggak ada yang pakai jas khusus dan sebagainya. Terus kemudian orang homeless yang compang-camping ini akhirnya maju ke depan. Lalu terus kemudian dia mengutip ya ayat firman Tuhan ya. Saya kalau nggak salah ya, ayatnya yang dikutip itu ya, ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan. Wah, jemaatnya nangis semua sih waktu dengar kalimat itu ya. Ini loh kegagalannya orang Kristen gitu ya. Kita tiap kali dengar kalimat itu, kita mungkin bilang amin, iya dan sebagainya. Tapi giliran waktu Tuhan menguji kita, ada orang seperti itu, kita kabur gitu. Kita kabur. Saya sensitif saya bilang kalimat ini ya. Saya khotbah ini kepada diri saya sendiri. Jangan-jangan kita ketakutan dengan orang yang tadi mungkin bukan pelacur, tapi potensially COVID. Lu jangan deket-deket saya gitu. Lu sudah CPR belum? Lu sudah tes rapid belum? Jangan sembarangan lu masuk ke rumah saya gitu. Jangan. Ini apa sih? Apa ini?
Apakah itu communion of the saints? Jangan ditarik ekstrim ya, saya nggak bertanggung jawab dengan ekstrim. Saya nggak bertanggung jawab dengan ekstrim. Oh kalau gitu inilah peluk-pelukan aja semuanya gitu ya. Cium-ciuman sekalian. Katanya nggak takut COVID. Saya nggak tanggung jawab dengan ekstrim ini ya. Bukan itu yang saya ajarkan gitu. Tapi self-centeredness ya, memarginalisasi kelompok tertentu itu very much alive sampai di dalam zaman kita saya. Very much alive. Kalau nggak urusan moral, urusan kekayaan, urusan kesehatan, urusan macam-macam lah ya. Ya ini seperti yang saudara angkat di situ ya. Tapi kita yang lemah ini kita mesti minta pertolongan Tuhan ya. Minta pertolongan Tuhan seperti Kristus ya. Yang bergaul dengan pelacur ya. Pemungut cukai, orang kusta dia sembuhkan dan bukan ketakutan ya. Nah ini loh jiwa seperti ini kita jauh ya, jauh daripada spirit seperti ini. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Saya percaya gereja yang punya courage seperti ini ya, menghidupi table fellowship ya, dan nggak pilih-pilih dan nggak self-centered, nggak self-conscious gitu ya. Awas lu, jangan menulari saya. Awas lu ya, kotor, saya bersih gitu. Lu compang-camping bau, saya nggak bau. Saya pakai parfum, kamu enggak gitu dan sebagainya. Ini saya gereja nggak ada masa depan kayak begini. Saya nggak peduli gereja itu semewah apapun. Tapi nggak ada masa depannya. Tapi mungkin ada gereja yang nggak ada gedungnya, ya. Mungkin fasilitasnya itu sederhana. Tapi orang-orangnya itu menghidupi ini spirit reformasi. Table fellowship ini gereja yang diberkati Tuhan. Bagaimana sebaiknya kita berespon apabila kita bekerja di dalam institusi Kristen yang lebih mengutamakan kesamaan teologi? Maksudnya apa ini? Daripada performance dan profesionalisme. Di dalam pemilihan karyawan di institusi tersebut. Apakah ini bisa disebut nepotisme, Pak? Oh, maksudnya misalnya company dimiliki oleh orang reform, dia lebih prefer yang kerja orang-orang reform gitulah kira-kira ya. Atau mungkin yang pemilihannya orang Pentakosta, terus kemudian memperkerjakan juga orang-orang Pentakosta gitu, misalnya gitu kali ya, maksud saudara kan. Terus kemudian bagaimana gitu? Ini saudara tanya apa itu sebagai pemilik perusahaan ya, atau sebagai orang yang dipekerjakan. Terus kalau sebagai orang yang dipekerjakan, saya tanya lebih lanjut lagi. Saudara termasuk orang yang terpilih, terinclude, atau justru orang yang terexclude gitu ya. Ini perspektif bisa sama sekali lain tuh. Sekali lagi ya, saudara sebagai perspektifnya ini yang mempekerjakan, saya salah kali tanya kayak gini ya, saudara jawab, Pak, Iling, kita ini pemuda gitu ya, pemuda, ini pemuda, ini bukan bos yang ikut, pemuda gitu ya, oke lah, saudara mungkin likely sih bukan di situ ya posisinya, tapi di dalam posisi yang dipekerjakan, tapi dipekerjakan itu pun ada dua perspektif, saudara yang di-include dipilih, atau saudara yang di-exclude, ya. Misalnya di company dengan pemiliknya itu adalah denominasi X gitu ya, dan itu bukan denominasi saudara. Ternyata saudara tidak diterima. Kenapa? Alasan adalah saudara percaya supralapsarianisme gitu misalnya ya. Saudara penganut double predestinasi. Tidak bisa gitu misalnya. Ini adalah company yang percaya infralapsarianisme misalnya gitu ya. Wah ini detail sekali gitu ya. Ini company-nya dan sebagainya. Saudara di posisi di-exclude gitu, atau saudara di dalam posisi yang di-include. Saya bahas dua-dua ya. Kalau saudara adalah di dalam posisi yang di-include ya, saudara mesti self-critical gitu. Saudara di-include, katakanlah saudara dipercaya. Berarti ini katakan denominasinya sama. Ya sudah, saudara jangan taken for granted dong. Sama-sama sesama orang reform. Terus kemudian kita jadi, karena kita reform ya udah saya mau kerja sembarangan, pokoknya reform sama reform gitu kan ya. Saya mestinya nggak bakal dipecat, kenapa? Karena saya reform kan ya, dan dia juga reform, harusnya orang reform nggak pecat orang reform dong. Wah kacau saya seperti ini gitu. Jadi kita nggak ada performance, betul seperti yang saudara bilang. Kita jadi merasa kita ini layak deserve karena kita sesama denominasi. Saya agree dengan saudara, ini bahaya kalau berpikir seperti ini ya, ini nepotisme bener. Saudara kalau dihargai sebagai orang yang katakanlah dipercaya karena teologi saudara sama, ya takutlah dan gentar dan nyatakanlah itu di dalam satu pengabdian yang benar kan itu harusnya. Tanpa mempertimbangkan saudara ini diterima karena sesama denominasi atau apa ya, anggaplah itu bukan sesuatu yang penting, tapi bagaimana saudara fruitful di sana kan ya, saudara ada performance yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada
excellence di dalam pekerjaan saudara, gitu kan. Tapi kalau saudara dalam posisi exclude bagaimana? Kalau saudara ada dalam posisi yang di-exclude, ya sudah kan ada pemeliharaan Tuhan. Kan sudah kita orang reform percaya pemeliharaan Tuhan. Lagi pula kalau itu memang adalah orang yang punya itu memang bukan sama tradisinya, dia mau memilih orang-orang yang lebih sama aliran dan sebagainya, itu juga ya biar dia pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan kan. Ya saudara nanti disediakan di dalam tempat yang lain. Gak semua orang yang beda denominasi dengan kita berpikir seperti itu semua kan. Betul kan, saudara bisa bekerja di tempat orang yang gak tentu pikirannya seperti itu semua kan. Jadi gak ada persoalan gitu, mau kita di dalam posisi apapun. Atau mungkin saudara di dalam perspektif yang lain lagi, saya nggak tahu lah ya, tapi ini jadi banyak sekali nanti jawabannya. Mungkin saya membatasi di dalam dua perspektif ini saja gitu.